Korea, terus di China, di Jepang juga ya, kayaknya inovasi itu menjadi tumpuan utama untuk pengembangan ekonominya. Sedangkan di tempat kita itu kayaknya innovation environment-nya masih lingkungan itu masih kurang gitu tadi. Nah itu terutama kalau inovasi yang setahu saya di Korea itu triple helix-nya berjalan. Jadi antara triple helix itu kerjasama antara pemerintah, perusahaan sebagai user teknologi dan kami periset institusi Litbang yang sebagai produsen teknologi. Nah di tempat kita masih belum jalan itu, terutama usernya atau dari pihak swasta itu masih sangat minim sekali ikut kontribusi untuk melaksanakan risetnya seperti yang dijelaskan Mas Ganjar tadi. Kalau dilihat dari itu Korea kan itu sumbernya itu nggak salah itu semua dari swasta kan sekitar 80%. Nah setelah kalau seandainya panggil Mas saja Mas ya, Mas Ganjar jadi presiden itu strateginya gimana ya supaya para private sector atau swasta itu bisa meningkatkan kolaborasinya dengan lembaga litbang. Itu yang pertama. Yang kedua Mas, tadi itu cita-cita saya itu, yaitu Nobel Prize. Selama ini di Indonesia belum ada yang menerima Nobel Prize. Waktu saya jadi PLT Kepala LIPI itu salah satu impian kami adalah suatu saat ada peneliti Indonesia yang memperoleh Nobel Prize. Karena kemungkinan besar dengan adanya sumber alam kita, sumber alam hayati yang luas dan banyak ini, kemungkinan pasti bisa. Tetapi pengalaman saya ketemu seorang Nobel Prize di Kyoto University, dia bilang bahwa itu tidak bisa dilakukan secara instan. Nah, harus dilakukan secara panjang, jangka panjang, minimal 15 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun baru perlu. Nah itu diperlukan suatu konsistensi tema penelitian dan pembiayaan. Nah sistem pembiayaan di negara kita kan sistemnya per tahun ya, pakai DIPA. Nah ini yang mungkin nanti menurut Mas Ganjar, kira-kira sistem pembiayaan dan pendanaan di negara kita itu sebaiknya seperti apa supaya para riset ini bisa satu saat, saya walaupun mungkin saya sudah meninggal tapi suatu saat saya ingin ada peneliti Indonesia yang dapat Nobel Prize. Dua itu aja, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Prof. Bambang untuk pertanyaannya, silakan. Langsung ya, terima kasih Prof. Bambang. Partisipasi swasta, kenapa saya tadi ngambilnya tidak terlalu banyak? Satu kita ambil politik pangan, 2 digital, 3 energi yang perlu transformasi. Kalau negara ini fokus, maka mesti ada penugasan yang kita lakukan. Government memberikan penugasan, periset dilibatkan, swasta dilibatkan. Kenapa swasta juga tidak tertarik? Coba kasih insentif kepada mereka. Insentif kepada perusahaan, insentif kepada periset, agar kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Kalau itu diberikan, maka yang ada dalam pikiran saya, beberapa fokus isu penting itu akan bisa diselesaikan oleh satu tim. Dan dalam hal-hal tertentu, itu mesti betul-betul ada yang mengawasi. Kalau perlu. Ini menjadi program nasional dan laporannya langsung pada presiden. Kalau di situ, maka tidak akan ada yang mengganggu. Pasti. Terbayangkan kalau presiden cerewet. Mana hasilnya, sampai di mana progresnya. Maka itu akan terjadi. Sama, ini kaitannya dengan pertanyaan kedua. Pola penganggaran dan regulasi seperti apa? Maka selalu saya lihat dalam problem yang muncul pada 3 hal. Satu, regulasinya seperti apa, sistem kelembagaannya seperti apa, aktornya siapa. Kadang-kadang regulasi baik, lembaga dan sistemnya baik, tapi aktornya nggak baik. Dia tidak punya komitmen untuk melaksanakan itu. Di sektor apapun, macet. Maka butuh bulldozer untuk mendorong agar itu bisa berjalan. Pak, apa sulitnya sih Pak? Membuat sebuah aturan yang lebih adaptif pada perubahan yang ada. Sama Pak. Kalaulah kemudian kita melihat cara penganggaran kita
annual tahunan, dan kemudian pelaporannya tahunan, pada pekerjaannya kadang-kadang multi-years. Dan kadang-kadang dalam konteks riset itu kan ada yang sukses dan ada yang tidak. Tinggal kita meminta kepada para periset, tentu yang pasti punya pengalaman, punya kredibilitas yang tinggi, aturan yang bisa menyelamatkan mereka, memberikan ruang yang cukup bebas untuk mereka berinovasi seperti apa. Akhirnya nanti kan soal pertanggungjawabannya kan bisa kita rumuskan secara regulatif. BPK pun kalau itu menggunakan uang negara, dia akan punya metode audit khusus untuk riset atau hasil riset tertentu, apalagi kalau itu masuk dalam proyek strategis nasional. Maka tidak ada yang sulit. Anggaran yang selama ini tidak cukup, kan kita mesti mencari sumber-sumber yang lain agar bisa kreatif. Tax deduction umpama. Kalau perusahaan kemudian kita tugaskan, Pertamina, Anda saya tugaskan untuk melead as leader transisi energi. Ambil para periset. Perusahaan swasta dilibatkan, makin menjadi satu tim, dikasih ke pres. Akan selesai berapa lama? Dan bagaimana kemudian ini dilaksanakan? Mesti doable. Kalau ini tidak bisa dilaksanakan, tidak akan mungkin. Pak, kalau kita bersepakat, maka kita harus bicara tidak biasa-biasa saja. Bagaimana perubahan yang luar biasa ini direspon dengan hanya biasa-biasa saja, dan kita ketakutan pada regulasi yang tidak terlalu adaptif dan tidak terlalu lincah menghadapi perubahan ini. Dirubah Pak, kasih ruang, kasih target, kasih insentif. Masa kita tidak bisa? Jadi ketika kita ketemu salah satu periset yang menemukan satu vaksin, saya ngobrol di Surabaya, Mbak, apakah Anda berkenan untuk bekerja di Indonesia? Iya, saya pingin. Tapi karena hari ini belum, saya bekerja di Australia. Padahal saya menemukan banyak sekali paten terkait dengan bioscience. Saya akan mencari tempat orang yang bisa menampung kami. Sedih Pak Bambang saya rasanya. Maka saya bilang, kamu saya lamar untuk masuk bekerja di Indonesia. Langsung dieksekutifnya, wow. Pak, anak-anak itu banyak dan saya yakin dari PPI lebih banyak lagi yang kita miliki.